Halo semuanya, kalian pernah ngerasa duit gajian baru aja masuk, tapi tahu-tahu udah hampir habis gitu buat belanja bulanan? Perasaan kayaknya udah ngirit, udah beli yang penting-penting doang, tapi kok tetap aja dompet cepet kempes lagi. Nah, itu bisa jadi karena ada kesalahan-kesalahan kecil yang tanpa sadar kalian lakuin pas belanja bulanan. Dan di episode kali ini, kita bakal ngomongin tentang beberapa kebiasaan belanja yang harus banget kita hindari kalau nggak mau keuangan bocor terus di setiap bulan ketika belanja bulanan ya. Untuk yang masih single, ini penting banget biar kalian nggak terjebak bocor alus gara-gara keputusan belanja yang salah. Dan buat yang berkeluarga, wah ini lebih wajib lagi. Karena salah strategi dikit aja, pengeluaran kalian bisa bengkak tanpa disadari. So, siap-siap kita bongkar bareng-bareng kesalahan yang sering banget terjadi dan solusinya supaya belanja bulanan kita lebih hemat. Kita bahas dulu kesalahan yang pertama, yaitu belanja tanpa daftar belanjaan. Ini tuh kayak kita ke pasar atau ke supermarket, tapi nggak tahu mau beli apa deh, pokoknya asal jalan aja gitu. Awalnya cuma niat mau beli sabun mandi, tapi keluar-keluar bawa 3 kantong belanjaan. Karena otak kita tuh gampang banget tergoda sama barang-barang yang kelihatan menarik di rak atau yang sengaja ditempatkan di spot strategis biar kita kepincut. Dan studi mengatakan bahwa shopping tanpa daftar itu bisa bikin kita belanja 30-50% lebih banyak dari yang seharusnya. Kayak coba deh inget-inget terakhir kali kalian belanja tanpa daftar, berapa banyak barang yang akhirnya nggak kepakai atau sebenarnya nggak penting-penting banget. Nah, solusinya bikin daftar belanjaan yang jelas dan disiplin ngikutin daftar itu. Sebelum belanja, cek dulu stok di rumah. Jangan sampai kalian beli lagi barang yang sebenarnya masih ada. Dan kalau bisa sih, atur daftar belanjaan berdasarkan urutan di rak supermarket gitu ya, supaya kalian nggak muter-muter dan ketemu barang yang menggoda. Next, kita lanjut ke kesalahan yang kedua, yaitu tergoda promo yang sebenarnya nggak butuh. Ini cukup klasik ya, diskon 50%, beli 2 gratis 1, cashback 20%, flash sale tengah malam. Semuanya ini kelihatan kayak peluang buat hemat. Padahal seringnya sih malah bikin kita jadi lebih boros. Karena otak kita itu gampang ketipu sama kata hemat. Misal kalian ngelihat sampo favorit kalian lagi di diskon, tapi syaratnya harus beli 2. Terus akhirnya kalian beli 2, padahal di rumah masih ada. Atau kalian ngelihat promo mie instan super murah. Kalian langsung borong 1 dus. Tapi setelah 1 bulan, kalian baru sadar kalau kalian sebenarnya nggak terlalu doyan mie instan sebanyak itu. Nah, gimana dong caranya biar nggak kejebak sama promo? Bedain mana yang beneran hemat dan mana yang cuman ilusi. Kalau itu barang yang memang kalian butuhkan dalam jangka panjang dan harganya beneran lebih murah dari biasanya, ya go for it. Tapi kalau kalian beli cuma karena mumpung diskon, coba pikir 2 kali. Next, kesalahan yang ketiga, sering check out tanpa mikir di e-commerce. Jujur ini penyakit banyak orang zaman sekarang ya. Lagi gabut, terus iseng scroll di marketplace, tiba-tiba ada barang yang kelihatannya menarik. Terus ada tulisan stok terbatas atau tinggal 5 lagi, tersisa 5 lagi. Nah, terpancinglah kita untuk buru-buru check out. Nah, kenapa kita bisa sering terjebak? Karena e-commerce itu udah didesain untuk bikin kita terus berbelanja. Mereka pakai algoritma untuk menampilkan barang-barang yang kemungkinan besar bakal kita sukai. Belum lagi ada diskon notifikasi promo yang bikin kita kepikiran. Bahkan ada juga fitur pay later yang bikin kita ngerasa nggak keluar duit, padahal utang jalan terus. Contoh nih, misalkan, ada nggak di antara kalian atau orang-orang di sekitar kalian yang setiap hari ada aja paket datang ke rumah? Nah, kalau ditanya, ternyata kalian sendiri lupa udah beli apa aja, karena semuanya itu check out secara impulsif. Dan pas dicek, ternyata banyak barang yang sebenarnya nggak dibutuhin. Nah, cara ngatasinnya adalah gunakan keranjang pending atau wishlist juga bisa ya. Jadi, taruh dulu barang yang kalian pengen beli itu di wishlist atau di keranjang, tapi jangan langsung check out. Tunggu minimal 24 jam. Kalau besokannya kalian masih ngerasa butuh, baru beli. Tapi kalau enggak, berarti itu cuma keinginan sesaat aja. Lanjut ke kesalahan yang keempat. Nggak bikin budget bulanan.
Serius deh, ini tuh akar dari banyak masalah keuangan kita. Kalian sering ngerasa duit kalian kayak menguap begitu aja. Kayak baru gajian, terus seminggu kemudian saldo udah menyusut drastis gitu. Nah, itu besar kemungkinan karena kalian belum bikin budget. Budgeting itu bukan cuman buat orang yang punya gaji besar, duitnya udah banyak. Justru kalau kalian merasa duit kalian pas-pasan, kalian semakin perlu yang namanya anggaran belanja bulanan atau budgeting. Kalau nggak ada budget, ya kalian bakal belanja asal-asalan, nggak ada batasan, nggak ada prioritas. Dan akhirnya, kalian kaget sendiri kenapa duit kalian habis lebih cepat dari yang kalian kira. Cara bikin budget itu gampang banget. Apalagi sekarang udah ada banyak aplikasi kayak Money Lover, Wallet, atau bahkan fitur di mobile banking yang bisa bantu tracking pengeluaran. Tapi kalau kalian tipe yang lebih suka cara simple, cukup pakai metode alokasi anggaran, misalnya 50-30-20. 50% itu untuk kebutuhan pokok, kayak makan, transport, tagihan, dan belanja bulanan. Terus 30% untuk keinginan, misalnya nongkrong, hobi, atau belanja impulsif. Tapi tetap harus terkontrol ya, dalam 30%. Dan juga 20%-nya untuk tabungan dan investasi. Supaya kalian punya simpanan nih buat masa depan. Percaya deh, ketika kalian udah punya budget, kalian bakal jadi lebih sadar sama pengeluaran dan gak gampang kebobolan di tengah bulan. Next, kesalahan yang kelima, belanja di saat lapar. Nah ini jebakan yang sering kali terjadi tapi banyak yang gak sadar. Kalian pernah gak sih masuk ke minimarket gitu misalnya, niat awalnya cuman pengen beli air mineral, tapi keluar-keluar bawa keripik, coklat, es krim, dan cemilan-cemilan lain yang sebenarnya nggak kalian butuhkan. Itu karena kalian belanja dalam keadaan lapar. Otak kita, manusia, kalau lagi lapar, itu jadi impulsif banget. Bahkan ada studi yang bilang kalau perut kosong, itu bisa bikin orang beli makanan 64% lebih banyak dibanding pas udah kenyang. Kenapa? Karena di saat kita lapar, semua makanan tuh kayak kelihatan enak gitu. Semua diskon makanan jadi terasa menggoda, dan akhirnya kita belanja lebih banyak dari yang seharusnya, atau dari yang dibutuhkan. Nah, cara paling gampang untuk mengatasi hal ini, yang pasti ya, makan dulu sebelum belanja gitu kan. Jadi bisa makan di rumah dulu, atau kalau misalkan kepepet, minimal ngemil sesuatu yang bikin perut nggak kosong-kosong banget. Kalian juga bisa bikin daftar belanja dan janji sama diri sendiri buat nggak beli yang di luar list. Next, kesalahan yang keenam. Milih brand mahal padahal ada yang lebih murah dan sama bagusnya. Ini nih yang juga lumayan sering terjadi, terutama buat orang-orang yang mindsetnya tuh masih kalau mahal pasti lebih bagus. Padahal nggak selalu begitu ya. Nggak sedikit produk lokal atau generik yang kualitasnya sebenarnya sama atau bahkan lebih baik dibanding merek terkenal. Brand marketing tuh kuat banget mainin psikologi kita. Contohnya sabun cuci piring, ada merek yang harganya 2 kali lipat dari merek biasa, padahal pas dites, daya bersihnya sama aja. Atau misalnya air mineral gitu, yang secara kualitas dan komposisi hampir sama, tapi harganya bisa beda jauh cuma karena branding. Nah, caranya biar nggak kejebak sama kesalahan ini, coba produk alternatif dan bandingkan sendiri. Coba cek review di media sosial atau di YouTube, atau forum yang ngebahas produk-produk generik yang kualitasnya nggak kalah. Kalau kalian udah nemu alternatif yang lebih murah tapi sama bagusnya dengan yang brand terkenal, kenapa harus bayar lebih? Jadi daripada boros cuman karena gengsi merek, coba lebih bijak lagi dalam memilih produk. Toh yang penting itu kan fungsinya, bukan logonya. Next, kesalahan yang ketujuh. Belanja setiap hari, bukannya sekali dalam seminggu atau bulanan. Ini kebiasaan yang tanpa sadar bisa bikin bocor alus di keuangan. Mungkin awalnya kalian cuma niat beli susu atau telur gitu ya misalkan. Tapi karena udah terlanjur mampir ke minimarket, akhirnya kalian sekalian beli cemilan, minuman dingin, atau bahkan barang yang sebenarnya nggak kalian rencanain sebelumnya gitu kan. Ini nih yang namanya efek belanja impulsif karena sering mampir ke toko. Umumnya kalau orang yang belanja bulanan, itu biasanya udah nyusun daftar duluan sebelum belanja. Terus juga beli dalam jumlah besar, dan bisa sering dapat harga yang lebih murah karena ada promo
beli banyak sekaligus. Sementara kalau orang-orang yang belanjanya harian, biasanya nih nggak cuman keluar duit buat barangnya aja, tapi juga karena sering kena tambahan pengeluaran yang nggak perlu, kayak beli barang random atau bayar ongkir kalau belanja online gitu. Nah, solusinya biar nggak kebobolan di sini, coba atur jadwal belanja kalian jadi seminggu atau bahkan sebulan sekali. Kalau keperluan sehari-hari kalian udah siap di rumah, kalian jadi nggak ada alasan untuk mampir ke minimarket setiap hari dan ke-trigger belanja yang nggak penting. Nah, beberapa tips untuk menentukan jadwal belanja yang paling cocok buat kalian. Step pertama yaitu coba hitung dulu pola pengeluaran kalian selama ini. Sebelum kalian memutuskan mau belanja mingguan atau bulanan gitu ya, coba evaluasi dulu pengeluaran kalian selama sebulan terakhir. Bisa cek dari aplikasi catatan keuangan, atau struk belanja, ataupun histori transaksi digital kalian. Apakah kalian sering kehabisan stok bahan makanan di tengah minggu dan akhirnya harus belanja dadakan? Selain itu, apakah ada barang yang sering kebuang karena kadaluarsa atau rusak sebelum sempat dipakai? Dan juga, apakah belanja kalian lebih banyak keperluan pokok atau lebih sering kena jebakan diskon yang bikin belanja impulsif? Kalau kalian sering ngeluarin duit lebih gara-gara belanja dadakan atau makanan banyak yang kebuang, itu artinya kalian perlu strategi belanja yang lebih ketat. Lalu step yang kedua, bandingin mana yang lebih murah, belanja sekali banyak atau belanja sedikit tapi sering. Belanja bulanan itu cocok buat kebutuhan jangka panjang kayak beras, minyak, sabun, deterjen, kopi, tisu, dan lain-lain. Selain itu, sambil belanja bulanan, kalian bisa manfaatin promo grosir atau diskon besar gitu ya. Dan juga lebih hemat waktu plus tenaga, karena nggak perlu sering-sering pergi ke supermarket gitu kan. Tapi risikonya adalah kalian bisa kehabisan stok bahan segar di pertengahan bulan, dan akhirnya tetap harus belanja mingguan. Nah, kalau belanja mingguan, ini cocok buat bahan-bahan segar ya, kayak sayur, buah, daging, susu, roti, supaya nggak cepat basi. Belanja mingguan ini juga bisa lebih fleksibel menyesuaikan dengan promo mingguan di supermarket. Dan belanja secara mingguan itu juga berfungsi untuk mengurangi risiko makanan terbuang karena beli dalam jumlah yang pas gitu kan. Tapi risikonya adalah kalian bisa lebih sering keluar rumah atau buka aplikasi belanja, yang mana artinya lebih besar godaan untuk belanja impulsif. Kalau kebutuhan kalian lebih banyak barang kering dan tahan lama, belanja bulanan bisa lebih hemat. Tapi kalau kalian lebih sering beli bahan-bahan segar dan takut banyak makanan yang kebuang, belanja mingguan lebih pas. Lalu step yang ketiga, coba kombinasi belanja bulanan dan mingguan. Ini solusi paling fleksibel ya, gabungin antara belanja bulanan dan mingguan supaya bisa dapetin harga yang murah dari belanja banyak sekaligus, tapi juga tetap dapat bahan segar tanpa harus sering-sering keluar duit ekstra gitu. Jadi kalau belanja bulanan untuk kebutuhan utama yang awet kayak beras, minyak, gula, garam, mie instan, sabun, deterjen, dan lain-lain. Sementara kalau belanja mingguan untuk bahan-bahan segar aja kayak sayur, buah, daging, telur, susu cair, roti, dan lain sebagainya. Trik ini bikin kalian tetap hemat tanpa harus sering mampir ke minimarket yang biasanya menggoda kalian untuk beli barang lain. Dan step yang keempat, manfaatkan promo dan cashback sesuai jadwal belanja. Kalau kalian pilih belanja bulanan, cari tahu kapan supermarket atau e-commerce ngasih promo besar. Biasanya sih di tanggal-tanggal cantik ya, 11-11, 12-12, 3-3, atau awal bulan. Nah, kalau kalian pilih belanja mingguan aja, manfaatkan diskon harian atau cashback dari aplikasi pembayaran digital, supaya setiap transaksi kalian tetap hemat gitu. Sesuaikan sama gaya hidup dan pola konsumsi kalian. Yang penting jangan sampai terlalu sering mampir ke toko, karena semakin sering belanja, semakin besar godaan untuk beli yang nggak perlu. Next, kesalahan yang ke-8. Beli makanan instan terlalu sering. Ini nih kebiasaan yang masih sering dilakukan, mungkin terutama sama anak-anak kosan ya, atau pekerja yang sibuk, atau siapapun deh yang males masak. Makanan instan tuh kelihatan murah di awal, tapi kalau dihitung-hitung dalam jangka panjang, jatuhnya bisa lebih boros daripada masak sendiri.
Coba kita hitung misalnya satu bungkus mie instan itu kan harganya sekitar 3.000 sampai 4.000 ya. Tapi kalau kalian makan itu terus, kalian tetap butuh tambahan telur, sayur, atau lauk-lauk lainnya kan? Bandingin sama masak nasi sendiri. Beli telur, tempe, dan sayur. Ini bisa buat makan beberapa kali dengan harga yang hampir sama. Nah, selain boros, makanan instan yang terlalu sering dikonsumsi itu bisa bikin kesehatan kita terganggu. Efeknya bisa jadi lebih gampang sakit, yang mana ujung-ujungnya bikin keluar lebih banyak biaya untuk berobat. Kalau kalian nggak pengen ribet masak, atau nggak ada waktu buat masak gitu ya, ada solusi gampangnya. Pilih menu simple yang murah tapi tetap sehat. Contohnya kayak nasi dengan telur dadar plus sayur tumis atau ayam suwir yang bisa kalian masak banyak sekaligus untuk beberapa kali makan. Intinya sih cari yang praktis tapi tetap lebih hemat daripada makanan instan. Next, kesalahan yang kesembilan, nggak memanfaatkan aplikasi cashback atau kartu member. Banyak orang males daftar kartu member atau install aplikasi cashback karena ngerasa ribet gitu ya. Padahal kalau kita sering belanja di tempat yang sama, poin dan cashback itu bisa jadi tabungan kecil yang lumayan banget. Contoh, kalau kalian belanja bulanan 500.000 misalnya di supermarket yang ngasih cashback 5%. Itu kan artinya kalian bisa dapat 25.000 setiap bulan. Dalam setahun, udah 300.000 lebih. Cuman dari cashback doang. Lumayan banget kan? Nah, biar makin maksimal, coba bandingin beberapa aplikasi cashback dan pilih yang paling menguntungkan buat kebiasaan kalian. Misalnya, ShopeePay dan GoPay tuh sering kasih cashback buat belanja online atau di minimarket gitu kan. Atau Dana dan OVO, ini cocok buat transaksi di warung atau di restoran. Dan kartu member supermarket kayak Indomaret, Alfamart, atau Hypermart, ini bisa bantu kumpulin poin untuk ditukar diskon atau gratisan. Intinya, kalau ada cara untuk dapat potongan harga atau cashback dari sesuatu yang udah pasti kalian beli setiap bulan secara reguler, kenapa nggak dimanfaatin? Next, kesalahan yang ke-10, gampang kepancing impulsif karena FOMO. Ini juga nih yang sering banget bikin dompet jebol tanpa sadar setiap bulan. FOMO alias fear of missing out. Kita tuh hidup di era di mana segala sesuatu cepat viral gitu kan. Hari ini ada snack kekinian yang katanya wajib coba. Besok ada tren skincare baru yang katanya holy grail. Kalau nggak beli itu, kita ngerasa kayak ketinggalan. Akhirnya kepancing beli, padahal nggak butuh-butuh banget. Coba deh pikirin, kalian beneran butuh atau cuman takut ketinggalan tren? Nah, solusinya biar nggak gampang kepancing, tanya ke diri kalian sendiri sebelum beli sesuatu. Ini emang aku butuhin atau cuman pengen doang gara-gara viral? Kalau jawabannya lebih ke, ya biar kekinian aja, tahan dulu. Gak semua tren harus diikutin, terutama kalau itu bikin saldo kalian cepet tipis, ya. Next, kesalahan yang ke-11. Beli barang dalam kemasan kecil padahal yang besar lebih hemat. Sering lihat nggak harga sabun cair ukuran kecil tuh 15.000, sementara yang ukuran besar 35.000, tapi isinya 3 kali lipat lebih banyak. Artinya, kalau beli yang lebih besar, kalian bisa lebih hemat banyak dalam jangka panjang. Ini berlaku buat banyak produk kayak misalnya minyak goreng, sampo dan sabun cair, deterjen dan sabun cuci piring gitu ya. Tapi ada juga kondisi di mana beli ukuran kecil itu lebih masuk akal. Kayak misalnya, kalau kalian cuma mau nyoba produk baru, jangan langsung beli ukuran besar kalau belum tahu cocok atau enggak. Terus juga kalau misalkan kalian tinggal sendirian dan nggak sering pakai barangnya, misal beli susu ukuran besar tapi akhirnya basi karena nggak sempat diminum semua. Intinya, cek harga per gram atau per liter sebelum beli. Jangan terjebak pada pemikiran bahwa barang yang lebih murah di awal itu lebih hemat. Karena kalau dihitung dalam jangka panjang, bisa jadi kalian malah keluar duit lebih banyak gitu. Next, kesalahan yang ke-12. Sering buang makanan karena nggak habis atau kadaluarsa. Nah ini kebiasaan yang sering banget terjadi ya tanpa kita sadari. Kayak pernah nggak sih kalian buka kulkas terus nemu sayur yang udah layu, roti yang udah berjamur, atau susu yang udah asam misalnya. Ini namanya food waste.
Dan bukan cuma bikin rugi di kantong aja, tapi juga berdampak buruk buat lingkungan kita. Data tahun 2021 dari United Nations Environment Program menunjukkan bahwa setiap tahunnya Indonesia tuh membuang sekitar 20 juta ton makanan per tahun. Bayangin, itu setara sama buang-buang uang berjuta-juta per orang setiap tahunnya. Dan by the way, kita negara keempat loh yang menghasilkan sampah makanan terbesar di dunia, di bawah China, India, dan Nigeria. Nah, supaya nggak kayak gini terus, kita bisa coba pakai trik. Pertama, tata makanan di kulkas dengan sistem FIFO, first in, first out. Jadi makanan yang dibeli duluan ditaruh di depan, terus yang baru dibeli di belakang. Kedua, jangan belanja bahan segar terlalu banyak kalau nggak yakin bakal kepake semua. Beli secukupnya aja sesuai dengan jadwal makan. Dan ketiga, manfaatin sisa makanan biar nggak kebuang. Misalnya nasi sisa bisa jadi nasi goreng, ayam sisa bisa diolah jadi sup, atau buah yang udah agak lembek bisa dibikin jus atau smoothie. Karena hemat itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal kita bijak mengelola sumber daya. Semakin sedikit makanan yang kita buang, makin banyak uang yang bisa kita simpan atau hemat. Next, kesalahan yang ke-13. Nggak cek harga di tempat lain sebelum beli. Ini salah satu kebiasaan yang sering banget bikin kita keluar duit lebih banyak dari yang seharusnya. Kayak kalian pernah nggak sih udah beli sesuatu, terus beberapa hari kemudian kalian lihat barang yang sama dijual lebih murah di toko lain. Rasanya kayak kesel kan? Nah, makanya sebelum beli, biasakan untuk cek harga di beberapa tempat dulu. Terutama buat barang-barang yang harganya lumayan ya, kayak misalnya produk elektronik, skincare, atau bahan makanan dalam jumlah besar. Jangan males bandingin harga, karena selisihnya tuh bisa lumayan banget kalau dikumpulin. Katakanlah misalnya beli deterjen di minimarket, itu bisa lebih mahal 5.000 sampai 10.000 dibanding di supermarket yang besar. Atau kalau beli sabun mandi di marketplace online, kadang bisa lebih murah daripada di toko fisik. Apalagi kalau ada promo gratis ongkir gitu ya. Tapi hati-hati juga sih, jangan sampai kalian terlalu lama galau ngebandingin harga. Jatuhnya malah buang-buang waktu dan akhirnya nggak jadi beli apa-apa. Jadi kalau selisihnya nggak terlalu signifikan atau kalian butuh barangnya segera, nggak perlu terlalu overthinking juga ya. Next, kesalahan yang ke-14. Langsung beli tanpa cek review atau kualitasnya. Nah, kalian pernah nggak nih lihat promo barang murah tapi begitu dipakai ternyata zonk? Ini salah satu efek kalau beli barang tanpa ngecek reviewnya dulu. Review itu penting banget karena bisa memberikan gambaran real soal kualitas barang dari pengalaman orang lain. Jangan cuma tergiur sama harga murah atau kemasannya yang bagus gitu ya. Tapi pastiin juga bahwa barangnya itu beneran bagus dan sesuai sama kebutuhan kalian. Contoh, misalnya, kalian beli headset wireless di marketplace harganya 100-an ribu. Di foto kelihatan kayak keren gitu, packagingnya juga rapi. Tapi pas barangnya nyampe, suaranya cempreng, pecah, baterainya cuma tahan 1 jam, dan gak nyampe sebulan udah rusak. Kalau kalian baca dulu reviewnya, mungkin kalian bakal nemu banyak orang yang ngasih rating jelek dan akhirnya milih barang yang lebih worth it. Nah, tips untuk baca review biar nggak ketipu, pertama kalian bisa cek rating dan jumlah reviewnya. Jadi jangan cuma lihat bintang 5 aja, tapi baca juga bintang 1-2 untuk tahu kekurangan barang itu. Terus yang kedua, cari review yang pakai foto atau video asli. Kadang produk di foto katalog tuh bisa beda jauh sama aslinya kan? Dan ketiga, bandingin review di beberapa platform. Misalnya cek di marketplace, di YouTube, atau forum-forum diskusi gitu ya. Dengan cara ini, kalian bisa belanja lebih cerdas tanpa buang-buang uang untuk barang yang akhirnya nggak kepakai. Lanjut, kesalahan yang ke-15, terlalu banyak jajan minuman kekinian. Siapa nih yang setiap minggu pasti beli boba, kopi susu, atau es matcha di kafe misalnya? Rasanya enak sih, tapi kalau dihitung-hitung, biaya jajan minuman ini bisa bengkak banget dalam 1 bulan. Misal kalian beli kopi susu kekinian seharga 30.000 3 kali seminggu. Dalam sebulan kan itu artinya 360.000, cuman buat kopi doang. Belum lagi kalau kalian
tambah minuman kayak boba atau Thai tea gitu ya. Nah, solusinya kurangi jajan minuman kekinian dan coba bikin sendiri di rumah. Sekarang kan banyak banget resep DIY minuman ala kafe yang bisa dibikin dengan modal jauh lebih murah. Jadi alternatif hematnya tuh misalnya bikin kopi susu sendiri, susu ditambah kopi bubuk, bisa jauh lebih murah daripada beli di kafe. Atau es matcha homemade, bubuk matcha ini bisa tahan lama dan lebih hemat gitu ya kalau kita bikin sendiri. Atau infused water atau teh herbal. Ini segar, sehat, dan nggak perlu keluar duit banyak. Tapi bukan berarti harus berhenti total jajan ya. Coba atur frekuensinya aja. Misalnya cuma beli kopi di luar seminggu sekali sebagai cara untuk nge-treat diri sendiri. Dengan begitu, kalian tetap bisa menikmati minuman favorit tanpa bikin kantong bolong. Next, kesalahan yang ke-16, belanja dengan kartu kredit ataupun pay later tanpa rencana. Oke, jadi siapa di sini yang suka belanja pakai cicilan tapi ujung-ujungnya kaget pas lihat tagihan? Ini kesalahan yang banyak banget orang lakuin ya. Jadi gini, cicilan itu bisa kita ibaratkan kayak pisau. Kalau dipakai dengan bijak, bisa ngebantu banget. Tapi kalau nggak hati-hati, bisa bikin kita terluka alias terjebak utang. Masalahnya, pas kita gesek kartu kredit atau klik buy now pay later di aplikasi, rasanya kayak nggak keluar uang beneran. Kita nggak ngelihat saldo berkurang di rekening, jadi seringnya kita nggak sadar kalau udah belanja terlalu banyak. Misal kalian tiap bulan pakai kartu kredit buat beli barang-barang kecil kayak cemilan, kopi, atau skincare yang nggak terlalu dibutuhkan. Pas dihitung, tahu-tahu totalnya udah lebih dari 2 juta sebulan. Giliran tagihannya datang, kalian baru deh panik dan bingung bayarnya gimana. Nah, supaya nggak terjebak sama kesalahan yang satu ini, cobalah untuk gunakan kredit, baik itu kartu kredit ataupun pay later, hanya untuk kebutuhan yang penting, kayak bayar tagihan listrik, internet, atau belanja bulanan yang sudah direncanakan. Selain itu, jangan pernah bayar minimum payment doang, karena bunga kartu kredit itu kan bisa gede banget ya. Usahain untuk lunasin tagihannya full setiap bulan. Dan juga, pakai kartu kredit ataupun pay later untuk mendapatkan cashback atau promo. Tapi pastiin kalau itu beneran barang yang kalian butuhkan ya, bukan cuma lapar diskon aja. Intinya sih, kredit itu boleh dipakai, tapi jangan sampai bikin kalian jadi boros dan menambah utang yang nggak perlu. Next, kesalahan yang ke-17, beli barang karena lucu atau estetik. Siapa nih yang sering kepincut beli barang cuman karena warnanya cakep atau bentuknya, desainnya estetik? Misalnya kayak lihat botol minum warna pastel, lilin aromaterapi yang lucu, atau alat tulis yang bentuknya gemes banget. Banyak dari barang ini yang akhirnya cuma jadi pajangan doang. Kita beli karena tertarik di awal, tapi ujung-ujungnya nggak terpakai. Pernah nggak sih kalian beli mug estetik, tapi akhirnya tetap pakai yang lama? Atau beli hiasan kamar yang awalnya kelihatan keren, tapi malah numpuk di pojokan dan bikin kamar kalian makin sumpek? Fenomena ini ada penjelasan psikologinya loh. Otak kita tuh gampang tergoda sama visual yang menarik, apalagi kalau dikasih embel-embel limited edition atau bestseller. Ditambah lagi media sosial kayak TikTok dan Instagram, itu kan sering banget nge-influence kita untuk beli barang yang sebenarnya nggak butuh. Cuman karena kelihatan keren aja gitu di konten. Biar nggak terjebak, kalian bisa pakai beberapa trik ini sebelum beli barang yang estetik. Pertama, tanya dulu sama diri sendiri, kalian beneran butuh atau cuman kepengen? Terus juga pikirin tempat penyimpanannya. Kalau itu bakal bikin kamar kalian makin penuh, mending tahan dulu. Dan juga coba tunggu 3 hari sebelum beli. Jadi kalau setelah 3 hari kalian masih ngerasa butuh barang itu, baru deh beli. Bukan berarti nggak boleh beli barang lucu sama sekali ya. Tapi pastiin bahwa barang yang kalian beli itu punya fungsi yang jelas dan benar-benar kepake. Jangan sampai dompet bolong cuma karena keinginan sesaat. Next, kesalahan yang ke-18, lupa pakai ulang atau manfaatin barang yang ada. Nah ini kebiasaan yang sering banget bikin pengeluaran bocor tanpa kita sadari. Beli barang baru padahal yang lama masih bisa dipakai. Misalnya kalau kalian beli skincare atau sabun muka,
Kalian suka buka yang baru sebelum yang lama habis. Atau beli baju baru setiap ada diskon, padahal lemari kalian udah penuh. Ini hal-hal kecil yang kayak gini nih, kalau dikumpulin, lama-lama bikin uang yang harusnya bisa dipakai buat hal lain yang lebih penting, malah habis di belanja impulsif. Sebenarnya banyak banget barang yang bisa kita manfaatin lagi, tanpa harus buru-buru beli yang baru. Contoh simpelnya deh, botol kaca bekas selai atau saus, itu bisa dipakai buat simpan bumbu dapur. Daripada beli kontainer, mending bersihin dan pakai yang ada. Atau bisa juga baju lama yang masih bagus, bisa di mix and match biar kelihatan fresh. Jadi nggak perlu setiap bulan beli baju baru. Cukup explore kombinasi yang beda aja. Selain ngirit, mindset ini juga bisa bikin kita lebih sadar untuk nggak konsumtif ya. Daripada mikirin barang baru apa yang harus aku beli minggu ini, bulan ini, coba balik mindsetnya jadi barang lama apa nih yang bisa aku pakai. Ini bukan cuma hemat, tapi juga lebih ramah lingkungan. And last but not least, kesalahan yang ke-19, gak ngelakuin meal prep atau perencanaan makanan. Nah, jujur deh, siapa di sini yang sering ngerasa duit makan tuh cepet banget habis? Setiap hari ngeluarin uang buat jajan, GoFood, atau beli cemilan, tapi tanpa sadar tahu-tahu di akhir bulan duit udah tipis. Ini nih kesalahan yang bisa bikin pengeluaran bocor. Gak ada perencanaan makanan yang jelas. Akhirnya lebih sering beli makanan dadakan yang harganya jauh lebih mahal dibanding masak sendiri. Padahal kalau dengan meal prep atau meal planning yang simple, kita bisa irit banyak banget. Bayangin aja, kalau setiap hari kalian makan siang 30.000, dalam sebulan bisa habis 900.000 kan? Tapi kalau kalian masak sendiri dan belanja bahan dengan budget 300.000 per minggu, total sebulan cuma sekitar 1,2 juta buat makan satu hari. Alias udah termasuk sarapan, makan siang, dan makan malam ya. Nah, terus gimana caranya buat mulai meal prep tanpa ribet? Oke, buat daftar menu yang simple untuk seminggu. Gak perlu yang fancy-fancy, cukup yang gampang dimasak aja kayak ayam kecap, sayur tumis, atau sup gitu ya. Yang kedua, belanja bahan dalam jumlah yang pas. Jadi nggak ada yang kebuang percuma. Ketiga, masak dalam porsi lebih banyak. Lalu simpan di kulkas untuk beberapa hari ke depan. Ini hemat waktu dan tenaga juga kan? Pokoknya tanpa meal prep, kalian bakal lebih gampang tergoda untuk jajan dan itu akan bikin pengeluaran bulanan kalian makin besar deh. Jadi coba mulai sekarang rencanain makanan kalian supaya dompet tetap aman sampai akhir bulan. Oke, gimana? Dari semua kesalahan tadi, berapa banyak yang relate banget sama kebiasaan belanja kalian? Kalau banyak, gak perlu panik, yang penting kalian sadar dan mulai memperbaiki dari sekarang. Gak harus langsung berubah drastis ya. Coba aja pelan-pelan lebih mindful ketika belanja. Karena yang namanya keuangan itu bukan cuma soal gede atau kecilnya penghasilan, tapi juga seberapa pintar kita mengatur pengeluaran. Kalau menurut kalian ada kesalahan lain yang sering kejadian tapi belum dibahas di episode kali ini, coba langsung aja komen dan share pengalaman kalian ya. Oke, segitu dulu episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.